Saudara yang kasih dalam Tuhan, kesetiaan Tuhan seringkali dipahami ketika Dia menolong dan melakukan sesuatu yang spektakuler dan terlihat kasat mata. Padahal ada banyak cara Tuhan menyatakan kesetiaannya, seperti yang kita lihat di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 3 dan 5. Dikatakan demikian, tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Seperti kita ketahui, jemaat Tesalonika adalah jemaat yang terbangun di atas penderitaan dan penganiayaan. Iman mereka kepada Kristus sebagai Mesias dan Tuhan ditantang dengan penganiayaan yang begitu berat. Dan Rasul Paulus mengirimkan surat kepada jemaat di Tesalonika dengan pesan bahwa kesetiaan Tuhan itu bukan hanya terletak atau bukan hanya bisa dibuktikan dari hal yang kasat mata saja dan dari hal yang terlihat saja, tetapi kesetiaan Tuhan juga bisa dibuktikan dari penyertaannya dari dalam kehidupan kita. Mari kita lihat bersama-sama. Ada 3 bukti kesetiaan Tuhan. Yang pertama, Ia menguatkan hati. Artinya apa? Di tengah-tengah berbagai macam kancah pergumulan, penderitaan dan aniaya, ada kalanya kita mengalami kelemahan di dalam hati kita, kelemahan di dalam kekuatan batin kita. Kepercayaan kepada firman Tuhan justru menghadapkan mereka kepada aniaya dan penderitaan. Tetapi Tuhan itu setia, Dia memberikan kekuatan untuk tetap berpegang pada firman-Nya. Ada kalanya memang menghadapi permasalahan kita digoda. Untuk apa? Untuk menyelesaikannya dengan cara kita sendiri. Karena apa? Karena hati kita telah menjadi lemah. Tetapi kekuatan dari Tuhan memampukan kita untuk tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan. Sehingga kita menyelesaikan permasalahan dengan cara Tuhan. Yang kedua adalah Ia memelihara. Ada orang-orang beda paham dan menolak Injil pada saat itu. Tetapi berniat juga untuk menghancurkan orang-orang percaya. Tetapi melalui perkataan ini Rasul Paulus ingin menegaskan bahwa ada perlindungan Tuhan dari yang jahat. Artinya apa? Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu. Tidak ada satupun yang terjadi atas kehidupan kita tanpa seizin dan sepengetahuan Tuhan. Dan Dia setia kepada janjinya bagi orang-orang percaya. Yang ketiga adalah Ia mengarahkan hati kita. Dalam menghadapi segala keadaan, orang-orang yang kita hadapi, situasi yang kita hadapi, arah hati kita sangat menentukan tetap kuat atau menjadi lemah. Karena apa yang kita lihat, apa yang kita rasa, apa yang kita dengar, itu mempengaruhi pikiran kita, dan apa yang kita pikirkan mempengaruhi kita tetap kuat atau menjadi lemah. Tuhan dalam kesetiaannya memampukan kita untuk mengarahkan hati kita kepada siapa? Kepada apa? Kepada kasih Allah. Firman-Nya berkata, tidak ada satu orang pun dan tidak ada satupun hal yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Apapun yang kau hadapi hari ini, dengar baik-baik, kasih Tuhan tertuju kepadamu. Kasih-Nya sanggup menguatkan kita. Kasih-Nya memperbarui kehidupan kita. Kasih-Nya membuat kita tetap tegak berdiri sampai hari ini. Jangan pernah putus asa. Dan yang kedua adalah teladan ketabahan Kristus sebagai sebuah contoh yang jelas bahwa Kristus pun juga mengalami sama seperti kita. Dan Dia mampu melakukannya karena Dia melekat dengan Bapanya dan Dia berjalan sesuai dengan apa yang Bapa katakan. Kiranya ini menjadi contoh yang jelas dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.